Halo semua, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tugas tentang persepsi terhadap ruang untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Arsitektur Perilaku yang diampu oleh dosen Enci Claudia Irene Lombok, STME, dan saya atas nama Cici Kristayanti Zega NIM 21211012 dari program studi Arsitektur. Perilaku dalam aspek persepsi diidentikan dengan pengenalan atau pengidentifikasian sesuatu yang diterima dari indera. Seperti halnya pada gambar, yaitu di mana respon yang kita tunjukkan ketika berada di tempat tersebut, dan setiap orang dalam identifikasi dan merespon memiliki cara yang berbeda. Seperti halnya berbeda usia antara orang dewasa dan anak-anak akan memiliki cara yang berbeda dalam merespons sebuah ruangan. Begitu juga dengan perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan juga akan memiliki cara yang berbeda dalam merespons sebuah ruangan. Yang diterima dari indera kita yang pertama itu persepsi visual atau persepsi yang terbentuk dari indera penglihatan. Seperti gambar, yaitu ketika bangunan semakin dekat kita dengan bangunan, maka bangunan akan semakin besar. Namun sebaliknya, ketika kita melihat bangunan, maka bangunan akan semakin jauh. Itu disebabkan oleh ilusi optik yang menciptakan persepsi bahwasanya gedung-gedung tersebut memiliki jarak yang cukup dekat dengan kita, maka akan semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Yang terbentuk tidak hanya berasal dari indera penglihatan saja, tetapi juga berasal dari persepsi yang terbentuk dari indera pendengaran, persepsi yang terbentuk dari indera peraba, serta persepsi yang terbentuk dari indera penciuman. Faktor pembentuk persepsi yang selanjutnya itu dari ukuran. Objektif semakin besar semakin menarik perhatian, memberikan kesan yang luas dan megah pada ruangan bangunan. Yang kedua yaitu warna, seperti contoh pada di samping. Warna menjadi sumber perhatian dari setiap pengunjung. Selanjutnya yaitu keunikan objek. Objek yang unik akan lebih cepat direspon dan mudah diingat oleh pikiran manusia. Seperti pada gambar di samping, yaitu sebuah gedung yang berbentuk seperti keranjang, maka orang-orang yang melihat gedung tersebut, bahkan yang memasuki gedung tersebut, akan memiliki respon tersendiri. Misalnya mudah diingat, bahkan sulit untuk dilupakan karena objek tersebut memiliki daya tariknya sendiri. Selanjutnya yaitu intensitas. Semakin sering terpapar oleh stimulus, semakin lebih besar persepsi yang terbentuk. Selanjutnya yaitu motion. Pada manusia cenderung merespon terhadap objek yang bergerak atau dinamis dibanding yang diam atau statis. Jika berbicara mengenai persepsi ruang, kelima hal ini yang merupakan bagian dari persepsi ruang juga harus kita ketahui. Pertama itu ada personal space. Istilah ruang pribadi umumnya mengacu pada jarak fisik antara dua orang dalam lingkungan sosial, keluarga, atau kerja. Pikiran ruang pribadi seperti mengimajinasikan adanya jarak antara tubuh kita dan perisai tidak terlihat yang telah kita bentuk di sekitar diri kita sendiri untuk hubungan apapun. Privasi adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mengendalikan interaksi mereka dengan orang lain, baik secara visual maupun audio, untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu adalah kesempatan untuk melepas emosi. Dan yang selanjutnya itu mengevaluasi diri dan menahan diri. Sedangkan yang terakhir yaitu membatasi dan melindungi diri sendiri dari komunikasi dengan orang lain. Kemudian ada teritorial, keinginan seseorang secara sadar maupun secara tidak sadar untuk menandai suatu ruangan sebagai kepemilikan, yang merupakan definisi dari teritorialitas yang terdapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi dari teritorial ini yaitu terdapat teritori primer dan teritori sekunder dan teritori publik. Wujudnya yaitu ada kesesakan dan kepadatan sejumlah individu yang berada di suatu ruangan atau wilayah tertentu yang bersifat fisik maupun banyak yang jumlah manusia dalam suatu batasan ruang, dan tentunya sehingga kepadatan inilah yang menimbulkan persepsi atau kesesakan dampak dan yang berdampak pada orang-orang tersebut. Kesesakan dan kepadatan bagi manusia pada patologi sosial yaitu meningkatkan kejahatan bunuh diri, penyakit jiwa, kenakalan remaja, dan lain sebagainya.
Kemudian pada tingkah laku sosial, menarik diri dari lingkungan sosial atau berkurangnya empati dan toleransi, serta kecenderungan dalam menjelekan orang lain. Selanjutnya pada kinerja hasil dan prestasi, kerja menurun dan suasana hati atau mood cenderung menurun. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai persepsi terhadap ruang. Ini saya ucapkan terima kasih.